Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan baca tafsir Muyassar surat Al-An'am ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul liman ma fis samawati wal ardh qul lillah kataba ala nafsihi ar-rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قال في التفسير Qul ayyuhar rasul, wahai rasul, katakan lihaula'il musyrikin, kepada orang-orang musyrik itu, liman, milik siapakah, mulkus samawati wal ard, kerajaan langit-langit dan bumi, wa ma fihinna, beserta isinya. Qul huwa lillah, katakan wahai rasul, huwa lillah, itu adalah milik Allah. Kama tuqirruna bidzalika, seperti yang kalian akui, wa ta'lamunah, dan kalian ketahui. Fa'buduhu wahdahu, maka konsekuensinya semestinya kalian beribadah hanya kepadanya satu-satunya. Jadi mereka mengakui kerajaan langit dan bumi beserta isinya hanya milik Allah, maka mestinya mereka beribadah hanya kepada Allah. Ya, tauhid rububiyah, dalil ala tauhid uluhiyah. Kataballahu ala nafsir rahmatah, Allah Subhanahu wa taala telah catat atas dirinya rahmat. Fala ya'jal ala ibadihi bil uqubah, sehingganya Allah tidak tergesa-gesa menghukum para hambanya. La yajma'annakum, Allah benar-benar akan menyatukan kalian ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, alladzi la syakka fihi, yang tidak diragukan lagi hari kiamat itu, lil hisabi wal jaza, untuk kemudian kalian diadili dan diberi balasan. Alladzina asyraku billah, orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, laku anfusahum, mereka telah membinasakan diri mereka. Fahum la yuwahhidullah, mereka tidak mentauhidkan Allah. Wa la yusaddiquna bi wa'dihi wa wa'idi, tidak percaya dengan janji dan ancaman Allah. Wa la yuqirruna bi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka juga tidak mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ayatul lati ba'daha, walillahi mulku kulli syai', dan hanyalah milik Allah kerajaan segala sesuatu, fis samawati wal ard, di langit maupun di bumi. Sakana au taharraka, yang diam, au taharraka, ataupun yang bergerak. Khafiya, yang samar, au zahara, ataupun yang terlihat. Al-jami'u abiduhu wa khalquhu, al-jami', seluruhnya itu adalah abiduhu, budak Allah, milik Allah, khalquhu, dan ciptaan Allah, tahta qahrihi, semuanya berada di bawah kekuasaan Allah, wa tasarrufihi, perlakuan Allah, wa tadbirihi, dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas sami' li aqwali ibadi, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar ucapan semua hambanya. Al-alim bi sarairihim wa amalihim, Maha mengetahui segala rahasia mereka dan amal perbuatan mereka. Qul ayyuhar rasul, katakan wahai rasul, lihaula'il musyrikin ma'allah, katakan kepada mereka orang-orang musyrik,
Al-musyrikin ma Allah Ta'ala ghairahu, yang menyekutukan Allah dengan selainnya. Ghairallahi Ta'ala, apakah aku akan mengangkat selain Allah, attakhidhu waliyan wa nasira, sebagai pembela dan penolongku? Apakah aku pantas mengangkat selain Allah sebagai pembela dan penolongku? Wa huwa khaliqus samawati wal ard, padahal Dia adalah pencipta langit dan bumi, wa ma fihinna, beserta isinya. Wa huwa alladzi yarzuqu khalqahu, Dialah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, wala yarzuquhu ahadun, sementara tidak ada satupun yang memberi rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yut'imu wa la yut'am, ay yarzuqu wa la yurzaqu. Allah yang memberi rezeki kepada seluruh makhluk, wa la yut'amu wa la yurzaqu, tidak ada seorang pun yang memberi rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu ghaniyyun hamid, Allahu ghaniyyun halim. Qul ayyuhar rasul, katakan wahai rasul, inni umirtu, sesungguhnya aku diperintah, nakuna, untuk menjadi awwala man khada'a wa qada lahu bil ubudiyah. Sungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang pertama yang patuh dan tunduk kepada Allah bil ubudiyah, dengan beribadah kepada Allah, min hadhil ummah, dari umat ini. Ini makna Islam. Awwal man aslama, makna aslama khada'a wa qada lahu bil ubudiyah, ya, tunduk dan patuh kepada Allah dengan ibadah-ibadahnya. Wa nuhitu an akuna minal musyrikin ma'hu ghairahu, nuhitu, dan aku dilarang menjadi barisan musyrikin yang menyekutukan Allah dengan selainnya. Qul ayyuhar rasul, al-ayatul lati ba'daha, katakan wahai rasul, lihaula'il musyrikin ma'allahi ghairahu, kepada orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah dengan selainnya itu. Inni akhafu in asaitu rabbi, sesungguhnya aku takut, in asaitu rabbi, apabila aku durhaka kepada Allah, apabila aku bermaksiat kepada Allah, fa khalaftu amrahu, aku langgar perintahnya, wa asyraktu ma'ahu ghairahu fi ibadatihi, dan aku menyekutukannya dalam ibadahku dengan selainnya, aku takut apa? Adzab yaumin adzim, an yanzila bi adzabun azimun yaumal qiyamah, aku takut kalau ada azab yang turun kepadaku yang berat yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Ya, ini faedah bahwa ingat kepada akhirat, takut kepada azab akhirat itu menjadi motor penggerak orang untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau ingin menjadi orang yang meninggalkan maksiat kepada Allah, ya, dia ingat akan akhirat, ya, dia ingat akan azab Allah di hari kiamat. Tidak ada saat itu satupun penolong, pembela, teman dekat ataupun pensyafaat, tidak ada, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Man yusraf anhu yauma idzin, man yusrifillahu anhu dzalikal adzabis syadid, barang siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala dibebaskan, diselamatkan dari azab yang berat itu, faqad rahimahu, maka berarti dia telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika sarf huwa dhufrul bayyin bin najati minal adzabil azim. Ya, keselamatan itu adalah, keselamatan dari azab Allah itu adalah apa? Adzufrul bayyin, adalah kemenangan yang nyata, bin najat, dengan selamat dari azab yang berat, al-azim. Wa in yusibkallahu ta'ala yal insan, apabila Allah menimpakan kepadamu hai manusia bi syai'in yadurru, sesuatu yang membahayakan kamu, merugikan kamu. Jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu sesuatu yang merugikan, mencelakakan kamu, kal faqr, seperti sakit, seperti fakir, wal marad, sakit, fala kasyifa lahu illahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kasyif, tidak ada yang bisa menyingkap, menghilangkan keburukan itu, illahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya minta, ya,
Al-Kasyf, minta diangkat keburukan darinya, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kshif anna al-waba wal bala wal wala wal faqr. Ya. Wa yusibka bi khair, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu kebaikan, kal ghina wa shihah, seperti kaya dan sehat. Fala radda li fadlihi, maka tidak ada satupun yang mampu menolak kemurahan Allah. Wala mani' li qada'i, tidak ada satupun yang mampu mencegah keputusan Allah, menghalangi keputusan Allah. Fa huwa jalla wa 'alal qadir wa 'ala kulli syai', karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha mampu atas segala sesuatu. Ya, ini berita. Ya, ayat yang ke-17 ini berita. Allah memberitakan seperti itu, tetapi maksudnya adalah apa? Perintah. Ya, perintah agar kita ini ya berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan keburukan yang sedang menimpa kita ataupun untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Al-ayatul lati ba'daha, Allah Subhanahu huwal ghalib. Allah Subhanahu wa taala dia adalah Al-Ghalib Al-Qahir. Allah Subhanahu wa taala dia adalah Al-Ghalib, yang maha menang, Al-Qahir, yang maha memaksa, fauqa ibadi, di atas seluruh hambanya. Khada'at lahur riqab, seluruh ya makhluk, riqab, seluruh makhluk patuh kepadanya. Wa dzallat lahul jababiratu, seluruh penguasa ya tunduk kepadanya. Wa huwal hakim, Allah adalah Al-Hakim, alladzi yad'ul asya' bi mawadhi'aha, yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini maha bijak. Wifqa hikmatihi, sesuai dengan hikmahnya. Allah Al-Hakim, Allah maha bijak, meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya sesuai dengan hikmahnya. Ini faedahnya, kita harus selalu husnudzon kepada Allah, harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Al-Khabir alladzi la yakhfa 'ala syai', Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Khabir, maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang tidak dia ketahui. Ini faedahnya agar kita ini memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ittasafa bihadhihi sifat, dan barang siapa yang menyandang sifat-sifat seperti ini, ya, yang maha menang, maha memaksa, yang maha tinggi di atas seluruh hambanya, seluruh makhluk tunduk, seluruh penguasa patuh kepadanya, yang maha bijak, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang tidak dia ketahui. Barang siapa yang menyandang sifat-sifat seperti ini, ajib alla yusyraka bihi, sudah semestinya untuk tidak disekutukan dengannya sesuatu apapun. Ya, karena tidak ada yang sepadan dengan Allah, sejajar dengan Allah. Riyadil ayat, di dalam ayat ini itsbat fauqiyah lillah ala jami' khalqi, ditetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi di atas seluruh makhluk. Fauqiyah mutlaqah talik bi jalali Subhanahu wa taala, kemahatinggian yang sempurna, ya, yang sesuai dengan keluhuran dan keagungan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Ini hujah-hujah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrik, ya, bahwa pengakuan mereka Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta seluruh alam semesta ini beserta isinya, yang mengaturnya dan sebagainya, yang mengurusnya dan sebagainya. Dia yang memberi rezeki dan tidak ada seorang pun yang memberikan rezeki kepadanya, karena dia tidak butuh sama sekali kepada selainnya, dan seterusnya. Ini satu-satunya dia yang menyingkap keburukan, mengangkat keburukan, mendatangkan kebaikan. Semua ini diakui oleh orang musyrik, maka semestinya mereka itu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin.